76% nih penderita hipertensi itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah terkena penyakit hipertensi. Bawahnya sudah, diastoliknya sudah di atas 100. Iya. Itu pasien tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya seberapa mengancamkah nih hipertensi itu sendiri, dokter? Dan kenapa sampai terjadi peningkatan prevalensi nih, dokter, setiap tahunnya? Pada waktu kita menua, kualitas pembuluh darah akan menurun. Apakah itu berpengaruh secara signifikan, dokter, mengenai hasil akurasinya, dokter? Sangat berpengaruh. Tidak sehat ya? Tidak sehat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Finda Sartika Basri. Berjumpa kembali dengan sahabat sehat di rumah dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Tanggal 17 Mei kita peringati sebagai Hari Hipertensi Sedunia dengan mengusung tema Cegah dan Kendalikan Hipertensi dengan Tepat untuk Sehat Lebih Lama. Kita akan membawa topik ini dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb bersama dokter profesional di bidang. Sebelum kita mulai tayangan podcast kali ini, tidak lupa kita mengingatkan kembali untuk para sahabat sehat di rumah untuk selalu like, share, dan komen tayangan informatif kami seputar kesehatan di kanal YouTube official kami RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb Channel dan laman Instagram official kami di RSUMA7. Kali ini saya tidak sendiri tentunya. Kita akan membahas mengenai hipertensi bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah bersama Dr. Ahmad Faisal Amir, SPJP VH. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Finda. Iya, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik-baik, Iya, sehat-sehat. Iya, kita akan membahas mengenai hipertensi nih, dokter. Kita kenal tanggal 17 Mei sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Betul. Mungkin para sahabat sehat di rumah tentunya tidak asing dengan istilah hipertensi, namun tidak juga sedikit yang benar-benar paham apa sih sebenarnya hipertensi itu sendiri. Mungkin bisa sedikit dibahas, dokter, apa hipertensi itu? Baik, Ya. terima kasih Mbak Vina. Jadi hipertensi itu adalah suatu kejadian di mana ada peningkatan tekanan pada pembuluh darah, Ya. di mana biasanya kita mengukur tekanan darah itu ada dua parameter, yaitu parameter sistolik atau tekanan darah atas, biasanya kalangan awam menyebutnya, Iya, dokter. dan tekanan darah diastolik. Iya. Dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik itu lebih besar atau sama dengan 140. 140. Dan dikatakan hipertensi diastolik jika tekanan darah diastoliknya di atas 89. 189. Iya. Iya, iya. Itu sudah mulai dikatakan ada peningkatan tekanan darah. Jadi hipertensi biasanya yang umum dikatakan itu adalah suatu hipertensi yang sistolik. Jadi kebanyakan masyarakat melihatnya hanya tekanan darah bagian atas saja, yang sistolik saja. Iya. Padahal yang bagian bawah ini juga penting untuk diketahui dan diatasi. Iya. Begitu. Apa perbedaan sebenarnya, dokter, ketika kita melihat atau mengamati indikator tekanan darah atas dan tekanan bawah nih sebagai indikator hipertensi itu sendiri? Jadi tekanan darah sistolik itu biasanya berhubungan dengan kontraktilitas dari jantung. Iya. Berkaitan dengan fase sistolik dari jantung. Jadi fase pompa, fase memompa darah. Iya. Itu biasanya memang di atas 100. Kalau di atas 140 baru dikatakan hipertensi. Tapi kalau dikatakan diastolik itu adalah tekanan pada waktu jantung dalam fase diastolik atau fase relaksasi. Pada waktu dia menerima darah. Pada waktu dia menerima darah itu tekanannya juga tidak boleh tinggi. Kalau dia terlalu tinggi, dia kurang baik dalam menerima darah yang disalurkan dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Akibatnya apa? Kalau jantungnya tidak bisa menerima darah dengan baik, maka di situ ada gangguan dalam distribusi darah. Ini ada beberapa informasi yang kita tangkap, dokter. 50% pasien hipertensi itu tekanan darahnya tidak terkontrol dengan baik. Betul. Bahkan 76% nih penderita hipertensi itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah terkena penyakit hipertensi. Betul. Bagaimana nih, dokter, menyikapi fenomena tersebut? Iya. Jadi memang tekanan darah yang tinggi itu tidak selalu diikuti dengan gejala. Ada namanya hipertensi asimptomatik. Jadi asimptomatik. Jadi tidak ada simptom di situ.
Jadi A itu tidak, simptomatik itu simptom atau gejala. Jadi tidak ada gejala. Iya. Walaupun tensinya sudah 150 atau 160 sistoliknya, bawahnya sudah diastoliknya sudah di atas 100. Iya. Itu pasien tidak merasakan apa-apa. Nah, ini yang justru berbahaya karena tidak ada alarm. Pasien tidak merasa apa-apa, badan tidak memberikan alarm, tidak ada pusing, tidak ada kesemutan. Jadi pasien tidak, penderita ini kemudian tidak mencari pertolongan, tidak menjaga gaya hidupnya juga, dan cenderung agak bebas gitu ya, agak sembrono karena dia merasa masih sehat. Nah, ini yang justru berbahaya. Makanya kemudian berkaitan dengan peringatan Hari Hipertensi Dunia, itu motonya ada, temanya saat ini adalah mengukur tekanan darah yang ditujukan untuk pasien sendiri. Jadi diharapkan pasien itu bisa paling tidak mengetahui tekanan darahnya sendiri. Paling tidak dia mempunyai pengetahuan bagaimana sih cara mendeteksi dini tekanan darah yang tinggi itu. Kemudian dia juga bisa mempunyai pengetahuan untuk mengontrol, walaupun bukan dengan obat-obatan, tapi dalam step pertama untuk penanganan tekanan darah tinggi itu adalah dengan mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang sehat. Dan yang ketiga, dia bisa memperpanjang masa sehatnya dia. Otomatis juga memperpanjang, harapannya memperpanjang umurnya juga, jadi lebih panjang. Sebenarnya apa sih dokter yang membedakan setiap orang itu berbeda? Ada yang ketika terserang hipertensi ini menunjukkan gejala, ada yang tidak. Sebenarnya dari hal apa sih dokter yang membedakan setiap orang itu berbeda dalam hal menunjukkan gejala hipertensi? Ada banyak faktor di situ. Jadi salah satunya bisa karena genetik, bisa karena ambang batas nyeri di setiap orang tidak sama. Ada orang yang dicubit sedikit dia sudah merasa nyeri sekali, ada yang dicubit agak keras masih tidak terasa apa-apa gitu. Jadi ambang batas nyerinya beda. Kemudian ada faktor-faktor penyulit lain, misalkan ada orang yang mungkin hanya hipertensi saja, mungkin di orang lain selain hipertensi dia punya diabetes, sindroma metabolik, itu juga akan membuat respon badan terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah ini akan berbeda. Berarti ada penyakit penyerta lain gitu ya dokter? Betul. Sehingga memunculkan gejala itu sendiri. Betul. Iya. Informasi yang kita tangkap dokter, riset kesehatan dasar menunjukkan ada peningkatan prevalensi hipertensi nih dokter. Nah, saya juga menarik nih dokter, kenapa sih hipertensi sampai kita harus memperingati nih di seluruh dunia tentunya? Betul. Sebenarnya seberapa mengancamkah nih hipertensi itu sendiri dokter, dan kenapa sampai terjadi peningkatan prevalensi nih dokter setiap tahunnya? Jadi hipertensi ini adalah suatu penyakit ya, suatu kondisi di mana dalam jangka panjang dia akan bisa memberikan suatu kerusakan pada organ-organ lain. Jadi ada namanya target organ damage atau HMOED, hipertensi mediated organ damage. Jadi organ-organ di bagian dalam tubuh yang karena efek tekanan darah yang tinggi yang berlangsung dalam jangka lama dia akan berubah. Nah, itu akan memunculkan mulai adanya penyakit stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian adanya penyakit darah perifer, kemudian gangguan-gangguan di sistem metaboliknya. Itu akan menyebabkan suatu kondisi di mana kemudian diperkirakan akan menurunkan selain kualitas hidup dari penderita ini juga pada kondisi tertentu di mana misalkan ada serangan stroke yang berulang, gagal ginjal, itu akan memperpendek umur dari penderita ini. Nah, jadi ini suatu kondisi yang memang harus diingatkan dan diperingati dan dicari cara bagaimana supaya kondisi ini bisa diatasi secara dini dan secara komprehensif, di mana pengetahuan atau pengertian secara dini, pendeteksian secara dini itu pasti akan memberikan suatu output yang lebih baik daripada hipertensi ini didapatkan pada waktu sudah ada penyakit penyerta yang lain atau penyulit seperti gagal ginjal dan sebagainya. Saya juga ini dokter, agak tertarik nih dokter, kenapa ketika seseorang nih memiliki faktor genetik dan mengalami hipertensi, itu cenderung memiliki potensi terkena hipertensi. Kenapa dokter? Dan seberapa besar sih sumbangsi faktor genetik ini dokter?
Jadi faktor genetik ini salah satu faktor yang cukup berperan karena genetik ini ada semacam bakat ya, ada semacam kerentanan dari struktur pembentuk badan ini. Dimana kalau di sebelum-sebelumnya itu sudah ada penyakit darah tinggi, itu biasanya di keturunannya dia punya kerentanan khusus. Awalnya dia tidak akan tinggi darahnya, tapi pada waktu dia terkena suatu jejas tertentu yang mungkin pada orang lain yang tidak punya keturunan darah tinggi, dia tidak punya bakat khusus ini, itu tidak memberikan efek apa-apa, belum memberikan efek apa-apa pada orang ini yang dia punya genetik darah tinggi, jejas tertentu akan bisa membuat dia memunculkan gejala hipertensi ini. Nah, ini kemudian membuat kita harus hati-hati, terutama pada orang-orang yang memang di atas-atasnya, bapaknya atau kakek-kakeknya, neneknya memang punya darah tinggi, untuk berhati-hati pada faktor-faktor yang bisa mencetuskan kejadian penyakit darah tinggi ini. Jadi termasuk gaya hidup yang tidak sehat, kemudian merokok, kemudian aktivitas pola makan salah, aktivitas yang berlebihan, itu juga merupakan faktor pemicu suatu kejadian terjadinya penyakit darah tinggi. Iya, mengutip tadi yang disampaikan oleh dokter mengenai aktivitas berlebih ini seperti apa, dokter? Apakah seperti semacam atlet, mungkin aktivitasnya lumayan tinggi dibandingkan masyarakat lainnya? Apakah itu juga memicu hipertensi, dokter? Jadi sebenarnya kalau secara guideline ya, aktivitas yang disarankan untuk penyakit darah tinggi ini adalah suatu aktivitas yang sedang tapi teratur, dengan intensitas yang sedang dan teratur. Jadi bayangkan saja kalau kita sedang bersepeda santai atau sedang jogging, ya semacam itulah aktivitasnya. Ini pada orang yang punya aktivitas normal, jadi bukan seorang olahragawan. Betul. Kalau pada seorang olahragawan atau seorang dengan pekerja berat, dengan aktivitas berat, itu ada suatu parameter tertentu untuk menilainya. Salah satunya ada pemeriksaan tertentu seperti treadmill, itu juga untuk bisa melihat kemampuan jantung untuk menerima stres, di mana dia harus dipaksa untuk bekerja keras. Itu bisa dilihat dari situ. Tapi kalau pada orang normal dengan aktivitas yang sehari-hari biasa-biasa, ya diharapkan kegiatannya adalah aktivitas yang dengan intensitas sedang, tidak sampai berat. Karena pada waktu ada intensitas yang berat, yang terlalu berat, kemudian terjadi dalam waktu lama, ini akan memicu suatu kejadian penyakit hipertensi. Nah, kita ketahui, dokter, untuk kasus hipertensi sendiri nih, dokter, umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Nah, kemudian sebenarnya apa sih, dokter, yang terjadi pada pembuluh darah nih ketika kita masih muda, kemudian sudah lanjut usia, apa yang terjadi dengan pembuluh darah sehingga akhirnya memiliki potensi untuk terjadi penyakit hipertensi itu sendiri? Jadi faktor usia itu salah satu faktor yang memang tidak bisa kita hindari ya. Iya, betul. Pada waktu kita menua, kualitas pembuluh darah akan menurun. Pembuluh darah yang awalnya itu elastis, dia bisa mengembang, mengempis, mengikuti tekanan pompa dari jantung. Jadi kemampuan untuk mengembang, elastisitas ini membantu untuk menjaga tekanan darahnya tidak tinggi, jadi tetap stabil. Ketika masih muda ya, dokter? Ketika masih muda. Tapi pada waktu kita menua, bertambahnya usia, kemampuan ini akan berkurang. Jadi setiap sel itu punya suatu timer ya, semacam timer gitu. Dia mulai mengalami namanya apoptosis. Apoptosis itu dia fungsinya menjadi menurun. Yang awalnya elastis menjadi fibrosis. Dia berubah menjadi seperti jaringan ikat yang tidak bisa mengembang dan mengempis. Ini memang suatu patogenesis yang memang berjalan memang umum seperti itu. Semua orang akan mengalami seperti itu. Hanya ada beberapa faktor di mana ini bisa dipercepat. Yaitu dengan pola hidup yang tidak baik, kemudian pola makan tidak baik. Ini akan mempercepat proses terjadinya ini. Di lain pihak, ini bisa diperlambat proses ini. Salah satunya yaitu mengurangi rokok, kemudian olahraga teratur yang baik, pola hidup baik, apa segala macam. Ini akan mengurangi kecepatan terjadinya proses fibrosis pada pembuluh darah. Pada waktu sudah terjadi proses fibrosis di pembuluh darah, maka di situ akan gampang
terjadi peningkatan tekanan karena dia tidak bisa mengembang dan mengempis. Ditambah lagi dengan bertambahnya usia, kemampuan fungsi organ-organ juga menurun. Yang awalnya tidak punya diabetes, mungkin dia kemudian jadi punya diabetes. Yang awalnya tidak punya gangguan ginjal, dia jadi punya gangguan ginjal. Ini semua akan berpengaruh terhadap proses terjadinya hipertensi. Jadi ini suatu proses sebab akibat yang bisa berjalan di dua arah. Bisa saling menyebabkan dan bisa juga saling mengakibatkan. Iya. Sebenarnya komplikasi dari hipertensi sendiri itu apa saja, dokter? Sehingga dikatakan penyakit ini merupakan 10 penyakit terbanyak di dunia, dokter. Ya, komplikasinya cukup banyak, Mbak. Jadi yang pertama adalah hipertensi mediated organ damage ya. Jadi gangguan di mata, retinopati hipertensif, matanya menjadi kabur, kemudian untuk di otak itu bisa terjadi suatu stroke, kemudian untuk di ginjal bisa jadi suatu gagal ginjal, untuk pembuluh darah yang perifer bisa terjadi gangguan pembuluh darah perifer seperti PAD ya, peripheral arterial disease. Kakinya menjadi sering nyeri kalau pakai jalan lama itu nyeri. Kemudian gangguan aliran darah di situ juga terjadi, ada luka yang susah sembuhnya. Itu bisa terjadi. Nah, jadi hal-hal ini yang berusaha kita hindari dengan mencegah terjadinya hipertensi secara dini. Untuk bisa mencegah itu kita harus bisa mengenali secara dini. Dan biasanya seperti yang Mbak Winda tadi katakan, 50% hipertensi, 76% tidak sadar. Betul. Supaya mereka itu bisa meningkat awareness-nya walaupun mereka tidak punya gejala, maka kita berusaha dalam hari hipertensi dunia ini mentransfer ilmu bagaimana sih caranya bisa mengukur tekanan darah sendiri di rumah. Itu ada dua cara sebenarnya. Namanya ABPM sama HBPM. ABPM itu adalah ambulatory blood pressure monitoring, di mana di sini ada alat khusus. Ini berkaitan dengan rumah sakit ya. Ini pasti pasien tetap harus datang ke rumah sakit dulu untuk bisa mengetahui cara kerja alat ini. Dan untuk interpretasinya juga diperlukan profesional seperti spesialis jantung atau yang memang bisa membaca hasil dari pengukuran alat ini. Cuman yang kedua namanya HBPM, itu adalah Home Blood Pressure Monitoring. Ini bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Mereka bisa mengukur sendiri pakai alat tensimeter yang sekarang bisa dibeli sendiri. Banyak di digital itu betul, di oximeter yang digital itu bisa dibeli sendiri. Kemudian bisa membuat pengukuran sendiri. Nah, ini yang berusaha kita buka pada masyarakat supaya masyarakat bisa tahu bagaimana sih caranya mengukur tekanan darah dalam posisi bagaimana, kemudian berapa kali harus diukur, kemudian kesimpulannya bagaimana. Ini berusaha kita transfer ke masyarakat supaya mereka bisa menilai sendiri. Oh, ini saya punya darah tinggi, berarti saya harus mulai mengubah gaya hidup saya. Mengubah gaya hidup kok tetap tinggi, berarti saya harus datang pada seorang profesional medis untuk bisa mengatasi ini. Ada penata laksanaan khusus nggak, dokter, cara melakukan pengukuran tekanan darah nih, dokter? Ada sebenarnya. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi pada waktu kita mau melakukan pengukuran tekanan darah itu pakai alat, bisa pakai tensimeter digital ya. Kalau kita mau mengukur, pertama kita harus mempunyai persiapan yang baik. Dalam artian kita tidak sedang dalam aktivitas berat. Kalaupun sedang aktivitas berat harus istirahat dulu minimal 30 menit. 30 menit. Kalau tidak aktivitas berat ditunggu 2-5 menit sebelum memulai pengukuran. Kemudian pengukurannya itu diulang 2 kali. Kemudian dijumlahkan dibagi 2 untuk diambil rata-ratanya. Bisa diukur pagi dan malam. Ini bisa diukur antara 3-7 hari untuk melihat rata tiap harinya berapa. Evaluasi yang anggaplah kita katakan relevansi itu seperti apa, dokter? Evaluasinya berdasarkan ini batasan tekanan darah. Jadi batasan tekanan darah sistolik tadi itu 140, yang diastolik yang 90 gitu. Jadi dengan di situ kita bisa melihat
oh saya sudah masuk dalam kategori hipertensi, entah itu hipertensi sistolik atau diastolik atau mungkin dua-duanya malah. Iya. Berarti kalau pasien masih merasa tidak ada gejala, paling tidak pasien bisa memulai mengubah gaya hidupnya. Iya. Dengan Mengurangi makan garam, kemudian mengurangi merokok, menjaga pola hidup yang sehat, berolahraga rutin. Itu nanti bisa kita lihat semua, bisa kita transfer ilmunya ke masyarakat, jadi mereka bisa tahu step-stepnya. Oh begini. Iya. Nah kalau dengan tindakan seperti itu, dengan diukur secara rutin, ternyata setelah sekian, biasanya kita tunggu 3 bulan. 3 bulan dilihat hasilnya berapa. Hasilnya tetap tidak berubah, tetap dalam kategori darah tinggi. Ya mau tidak mau harus datang ke seorang profesional medis untuk mendapat terapi yang lebih komprehensif. Begitu. Kira-kira dokter, untuk penata laksanaan misalnya dokter, untuk masyarakat umum mungkin tidak banyak yang tahu ya dokter mengenai posisi pada saat pengukuran tekanan darah. Apakah itu berpengaruh secara signifikan dokter mengenai hasil akurasinya dokter? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kalau yang kita jadikan batasan tekanan darah tinggi itu adalah tekanan darah basal. Tekanan darah basal. Nah, tekanan darah basal itu adalah tekanan darah pada waktu badan tidak sedang melakukan aktivitas berat. Makanya kalau penderita ada di rumah, masyarakat ada di rumah mau melakukan tekanan darah, tidak serta-merta di tensi. Ditunggu dulu. Kalau habis jalan mungkin duduk dulu, santai dulu 2-5 menit, baru diperiksa. Kalau habis lari atau habis angkat-angkat barang, tunggu dulu 30 menit, duduk-duduk aja dulu atau tidur-tiduran, setelah itu baru diperiksa. Karena kalau diperiksa serta-merta itu pasti tinggi. Itu pasti aktivitas pasti tinggi. Pasti iya. tinggi. Karena memang itu adalah respon normal dari badan. Pada waktu badan sedang melakukan aktivitas berat, otomatis dia butuh energi yang banyak. Butuh energi yang banyak, sedangkan energi ini disalurkan oleh darah, maka aliran darah harus lebih cepat. Dengan cara begitu maka jantung akan berkontraksi lebih keras dan lebih kuat. Ini akan otomatis meningkatkan tekanan darah. Untuk pengukuran hipertensi itu sendiri dokter, ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dokter, seringkali beberapa menit kemudian berubah. Sebenarnya apa yang terjadi dokter dengan pembuluh darah ketika kita melakukan pemeriksaan dokter? Kenapa berubah setiap menit nih dokter? Padahal kita dalam posisi yang sama dokter. Jadi gini, ada beberapa faktor di mana kemudian pengukuran tekanan darah itu menjadi tidak akurat. Yang faktor pertama adalah alatnya tidak distandarisasi. Semacam dikalibrasi mungkin. Betul. Jadi tidak dikalibrasi, tidak distandarisasi dengan baik. Memang banyak alat tensimeter digital, tapi tidak semuanya itu qualified. Tidak semuanya bisa dipercaya. Nah, untuk itu WHO dalam hal ini, dalam rangka Hari Hipertensi Dunia ini sudah memberikan panduan bagaimana sih caranya kita tahu bahwa alat tensimeter ini adalah alat yang qualified, yang kalibrasinya bagus. Itu bisa dilihat di sini mungkin ya. Ini ada 2 cara melakukan Medifel. Ini yang paling gampang karena tinggal mengetik di Google nama alat itu, kemudian kode serinya dan ketik Medifel. Nanti akan muncul kolom-kolomnya. Nanti tinggal dilihat alat itu apakah termasuk kalibrasi yang diakui oleh WHO. Yang cara kedua agak lebih rumit, nanti juga bisa dilihat di sini. Itu salah 2 cara ya yang bisa dilihat untuk melihat alat ini bisa dipercaya atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan kesalahan pengukuran ini karena diukur tidak dalam kondisi basal. Jadi pengukuran pertama mungkin masih belum cukup basal, dia baru duduk mungkin baru setengah menit sudah diukur mungkin, atau baru duduk 1 menit sudah diukur. Yang kedua mungkin pengukuran yang kedua mungkin dia tidak sedang duduk, mungkin dia sedang berdiri, itu berbeda, itu akan berbeda. Dan perlu diingat bahwa yang dijadikan patokan, saya ulang sekali lagi bahwa itu adalah tensi darah dalam kondisi basal, tidak dalam kondisi lain, jadi dalam kondisi istirahat. Nah, terkait himbauan dunia nih dokter mengenai hipertensi, kita kenal dengan upaya mandiri nih dokter. Sedapat mungkin kita melakukan pemeriksaan secara mandiri, baik dari segi preventif maupun pengobatannya secara mandiri.
upaya preventif maupun pengobatan yang paling mudah dilakukan untuk para sahabat sehat di rumah kira-kira nih apa dokter? Dan kapan sih dokter ketika sahabat sehat harus datang ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan dokter? Jadi upaya prevensi yang paling penting adalah mengenali dulu. Seperti tadi. Jadi kalau sahabat-sahabat saya di rumah itu ingin mengetahui saya ini punya darah tinggi atau tidak sih, bisa mencari alat tensimeter yang digital yang sudah terkalibrasi dengan baik, yang diakui oleh WHO, kemudian diperiksa sendiri dengan cara seperti tadi, harus dalam kondisi basal, kemudian pemeriksaannya diukur pagi dan malam, diambil ralatanya, diambil berulang dalam 3-7 hari. Kemudian di rata-rata dilihat hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya di atas standar, di atas batas normal, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah batas normal kalau kita melakukan pengukuran ABPM maupun HBPM. Kalau yang pakai tensimeter digital sendiri diperiksa di sendiri di rumah itu namanya HBPM. Ini bisa dilihat di sini. Kalau setelah 7 hari atau 3 hari itu kemudian pengukurannya masih di atas standar seperti ini, maka itu adalah suatu hipertensi. Dan pada waktu sudah diketahui adanya hipertensi, sahabat sehat bisa memulai dengan tahap paling awal adalah mengubah gaya hidup. Jadi mengurangi asupan garam. Asupan garam yang dianjurkan sebenarnya hanya 2 gram per hari. Ya, jadi itu hanya 1 sendok teh. 1 sendok teh saja per hari. Kemudian yang kedua adalah tidak minum alkohol. Kemudian smoking cessation, jadi menghindari merokok, menghentikan merokok. Kemudian gaya hidup yang sehat, olahraga rutin dengan intensitas sedang. Kemudian banyak sih sebenarnya mengurangi stres yang berlebih. Jadi stresor itu juga pengaruh pada proses terjadinya hipertensi. Kapan nih dokter ketika sahabat sehat sudah terkena hipertensi wajib nih dokter ke fasilitas kesehatan? Jadi kalau sudah melakukan upaya mengubah gaya hidup, ternyata tensinya masih, jadi tidak kemudian dihentikan, jadi pengukuran itu dilakukan terus berulang, baik pada waktu awal maupun pada waktu sedang mengubah pola gaya hidup itu. Kemudian tetap dilihat setelah melakukan perubahan gaya hidup itu ternyata masih tinggi, itu mau tidak mau sahabat sehat harus datang ke profesional kesehatan, harus ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Mungkin ke poli jantung di RSUD sini juga bisa, untuk bisa berkonsultasi dengan profesional untuk bisa mendapatkan manajemen terapi yang lebih komprehensif sehingga target tekanan darah ini bisa tercapai dengan baik. Nah, kita kenal untuk pengobatan hipertensi itu sendiri, kita kenal seumur hidup nih dokter, informasinya sih yang saya tahu ya dokter. Nah, kira-kira ada efek samping nggak sih dokter ketika kita melakukan pengobatan seumur hidup untuk kasus hipertensi? Jadi untuk efek samping itu sebenarnya tujuan terapi dari hipertensi ini justru mencegah terjadinya efek samping yang diakibatkan oleh hipertensi. Jadi untuk efek samping dari obat, insya Allah itu sudah diukur dengan berbagai macam penelitian yang banyak dan komprehensif, sehingga dosis-dosis itu sudah terbukti dosis yang aman. Gitu. Dosis yang aman, baik dipakai dalam sekian tahun sampai seumur hidup, itu sudah banyak penelitian. 5 tahun, 5 years survival rate, kemudian 10 years survival rate, itu sudah banyak diteliti, dan dosis yang kita dapat hari ini yang kita gunakan sehari-hari itu adalah dosis yang sudah melalui penelitian panjang. Itu ada dosis yang paling aman. Jadi dalam memberikan obat kita selalu punya patokan berapa dosis maksimal, berapa dosis minimal yang bisa memberikan efek, dan berapa dosis subjektif setiap pasien. Jadi kadang-kadang tiap pasien tidak sama. Beliau mungkin dosisnya paling optimal sekian, yang beliau yang lain dosis optimalnya tidak segitu, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Itu selalu kita sesuaikan setiap pasien bagaimana dosis yang paling optimal untuk beliau. Makanya dosis optimal itu bukan satu dosis yang dipatok dalam satu nilai, tapi itu adalah suatu rentang dosis. Suatu rentang dosis yang aman dan efektif dan sudah melalui penelitian yang panjang.
terkadang untuk para sahabat sehat yang mungkin pernah kena hipertensi nih dokter, ada kasus begini dokter, ketika dia sudah normal dalam membatas tekanan darah yang normal nih dokter, itu seringkali mereka menghentikan pengobatan nih dokter, karena berpikir untuk apa saya berobat lagi karena sudah saya dalam kategori normal, jangan-jangan ketika saya normal saya minum nanti malah turun. Nah, ada fenomena yang terjadi nggak dokter ketika seseorang penderita hipertensi menghentikan pengobatannya? Hipertensi itu ada banyak macam, ada banyak tipe hipertensi. Ada hipertensi yang terjadi pada pagi hari, itu namanya morning surge. Itu biasanya menyebabkan suatu kejadian stroke. Stroke. Jadi pagi hari tiba-tiba geblak di kamar mandi, bisa tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Ada yang hipertensi terjadi pada waktu dia beraktivitas yang berat. Peningkatan tensinya terlalu tinggi. Itu pada waktu aktivitas namanya. Itu juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian ada hipertensi yang terjadi pada waktu seseorang itu datang pada fasilitas kesehatan. Itu namanya office hypertension. Pada waktu dia keluar, dia normal. Makanya kemudian dilakukan suatu metode pengukuran hipertensi yang tidak hanya dalam satu office, tapi bisa di rumah. Bisa melakukan HBPM atau ABPM. Lebih komprehensif sebenarnya ABPM, karena itu pengukuran tekanan darah dalam 24 jam. Jadi setiap 30 menit itu diperiksa. Jadi otomatis alatnya nanti. Alatnya otomatis, dia memeriksa setiap 30 menit selama 24 jam. Jadi bisa melihat pergerakan dari tekanan darah seseorang. Sebenarnya tekanan darah seseorang itu dalam 24 jam juga tidak pada satu nilai yang sama. Itu namanya ada siklus sirkadian. Ada peningkatan, ada penurunan. Itu normal sebenarnya, itu siklus yang normal. Makanya kemudian jika seseorang pada waktu pengukuran pertama terdeteksi suatu hipertensi, jangan terburu-buru mau vonis ini suatu hipertensi, karena bisa saja bukan. Makanya kemudian pengukurannya tidak dilakukan dalam satu kali pengukuran. Pagi malam dibuat 2 kali, kemudian ditunggu sampai selama 3 hari, 7 hari, dibuat rata-ratanya. Kalau itu kemudian memang di atas batas normal, maka itu udah hipertensi. Sebelum menginjak akhir sesi nih dokter, saya membaca beberapa artikel nih dokter. Ada mitos yang cukup menarik dokter seputar hipertensi. Mitos mengenai fenomena rokok dan kopi. Kita ketahui bahwa salah satu upaya pencegahan untuk penyakit hipertensi adalah tidak merokok ya dokter. Tapi ini ada beberapa masyarakat yang mengatakan jika ingin seimbang, balance nih, harusnya kopi dengan rokok. Benar dokter fenomena tersebut dokter? Ya, itu mungkin ini ya mitos ya anggapannya. Iya, persepsi. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang benar kalau tidak melewati suatu penelitian panjang. Jadi itu harus melalui suatu penelitian yang bisa dibuktikan bahwa ini memang kombinasi yang menguntungkan ataupun merugikan. Tapi kalau kita tidak bicara penelitian, maka sebenarnya kita bisa melihat dari dasar teori bagaimana sih peristiwa yang terjadi pada waktu kita merokok. Apa yang terjadi di dalam badan. Kemudian apa yang terjadi di dalam badan pada waktu kita minum kopi. Kafeinnya itu ya dokter. Pakai dasar teori seperti itu, sebenarnya kita sudah bisa mengatakan bahwa ini suatu kombinasi yang tidak sehat ya? Tidak sehat gitu. Satu kombinasi yang tidak sehat. Jadi saya rasa itu hanya mitos, karena dari dasar teorinya sendiri sudah tidak masuk untuk bisa dikatakan suatu kombinasi yang menguntungkan. Kemudian ada lagi nih dokter, mitos mengenai stres memicu hipertensi. Ada juga yang mengatakan hipertensi memicu stres. Yang benar ini yang bagaimana? Ya, yang paling banyak kita temui adalah stres yang memicu hipertensi ya. Stres yang memicu hipertensi. Cuman dalam artian bukan tidak mungkin juga bahwa hipertensi itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi stres. Soalnya gejala hipertensi adalah pusing, nyeri kepala, mata kabur, dan mungkin ada banyak-banyak gejala-gejala lain karena adanya target organ damage. Itu akan menyebabkan seseorang menjadi stres karena dia sakit. Seorang yang sakit itu adalah suatu stresor buat orang itu, dan itu akan menjadi suatu lingkaran setan, circulus vitiosus, yang semakin memperberat hipertensinya. Dia stres,
menyebabkan tensinya semakin naik, gejalanya semakin banyak, membuat dia semakin stres lagi, semakin membuat tensinya lagi naik lagi. Tambah suatu lingkaran setan. Makanya kita harus memutus lingkaran setan ini dengan melakukan suatu intervensi. Intervensi ini sobat sehat bisa memulai gaya hidup sehat. Kemudian kalau ini tidak berhasil, tetap sobat sehat harus datang ke institusi kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan suatu arahan manajemen terapi yang paling optimal. Nah, di segmen terakhir nih dokter, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan nih untuk para sahabat sehat di rumah mengenai tips sehat seputar hipertensi, baik dari segi preventif maupun pengobatannya. Dipersilakan. Oke, baik sobat-sobat sehat dimanapun berada, jadi kita ingat bahwa hipertensi adalah suatu penyakit yang patut kita waspadai. Kita harus mewaspadai penyakit ini, tapi bukan dalam artian bahwa kita takut terhadap penyakit ini, karena ini adalah suatu penyakit yang bisa kita atasi. Yang penting adalah memulai mendeteksi secara dini, sehingga penata laksanaannya juga bisa kita lakukan secara dini juga. Memulai mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat, berolahraga rutin, memakan makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang kolesterol tinggi, yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu harus kita hindari. Kemudian menghindari stresor-stresor baik berupa fisik maupun emosi. Kemudian menghindari merokok. Ini adalah yang cukup penting juga, karena ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit hipertensi. Jadi jangan lupa tetap bergaya hidup sehat, tetap berolahraga rutin, dan hentikan merokok. Terima kasih. Tibalah kita di akhir sesi. Terima kasih nih dokter sudah berkenan hadir di studio podcast. Terima kasih Mbak Vinda. Mudah-mudahan tidak bosan untuk berkunjung kembali bagi tips kesehatan dengan para sahabat sehat di rumah. Mari kita sayangi kesehatan diri dengan menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Akhirnya saya, Vinda Saptika Basri, bersama Dr. Ahmad Faisal, SPJP, FIHA, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di tayangan podcast lainnya dengan topik tentunya yang lebih menarik. Selamat Hari Hipertensi Sedunia, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.